tak bisa. Kau tak akan pernah bisa menangkapku. Tak bisa. Tak bisa. Tak bisa. Selesai. Matahari kok hilang? Mungkinkah? Mungkinkah ini azab langit? Hoklok Sioe, kalian adalah dewa-dewa zaman purba. Namun kini, kalian malah menghancurkan lentera abadi, menyebabkan dunia manusia siang dan malam terbalik. Kalian bilang, bagaimana aku harus menghukum kalian? Wangmu, mohon ampun, kami bersedia turun ke dunia untuk belajar menghilangkan bencana bagi dunia manusia. Baiklah, kalian masih memiliki sedikit hubungan dengan dunia dewa yang belum lengkap turun ke dunia untuk mengumpulkan 3 hubungan Fu, Lu, Shou. Kalian juga bisa mencapai kesempurnaan. Tolong. Hah, dasar. Sekarang aku adalah penyulam nomor 1 di kota Qingyang. Dengan kemampuanmu, bisa menyaingi aku untuk kompetisi sulaman besok dan kesempatan masuk istana mimpi saja. Qingqi, Selamatkan aku. cepat selamatkan dia. Minggir, 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 minggir. Qingqi. Genggam tiang ini untuk naik. Qingqi, kamu baik-baik? Ada apa? Perutku sakit sekali. Ini. Cepat pergi, monster datang. Monster. Wajar, siapa suruh kamu mengganggu ibu saya benar? Jadi anak kecil ibu-ibu. Kenapa jadi anak kecil ini ibu-ibu? Wah, ibu cantik sekali. Meski cuma baju kasar tapi nyaman hangat. Apa ini cinta ibu di dunia? Aduh, kasihan anakku masih perawan suci. Kok tiba-tiba melahirkan 3 anak? Masa depan gimana mau nikah? Ibu Qingqi nggak akan menikah. Qingqi punya mereka bertiga sudah cukup. Apa yang kau bicarakan? Nenek. Sudahlah, ibu pergi masak untuk mereka. Ibu, sejak paman kedua merebut Sulaman Kusuma mengusir kita di rumah, sudah berhari-hari tidak ada beras. Qingqi, kau ambil ini, gadaikan beli beras dan ayam. Ibu mana bisa begitu? Ini kan peninggalan satu-satunya dari ayah. Qingqi, dengarkan, ibu kau baru melahirkan, badan lemah, harus dipulihkan. Lagi pula ibu nggak bisa biarkan 3 bocah kelaparan. Tapi, Ibu mau makan ayam. Kayaknya perempuan manusia setelah melahirkan pasti makan ayam. Serahkan padaku. Dari mana ayam ini? ibu ayam ini kok kelihatan beda, mirip. Ibu seperti ayam dewata dalam mitos. Benarkah? Iya, Kakak, kok kamu ayam dewata milik ratu ibu bawa ke sini? Kalau ratu ibu tahu, pasti kita kena hukuman lagi. Ratu ibu pelihara banyak ayam dewata, pasti ada 1-2 ekor yang kabur dan jatuh ke dunia fana. Itu wajar. Kalian tenang saja. Bu, lihat, telur ini keemasan, bersinar lagi.
Ini pasti dewa atau dewi yang kasihan sama kita, makanya dia turunkan ayam dewata ke dunia untuk membantu kita. Wah, terima kasih dewa, terima kasih dewa. Iya. Bu, aku akan masak sekarang. Aku masak yang bergizi buat kalian. Baik. Bu, ada apa? Bu, pasti penyakit lamamu kambuh lagi. Mari, aku bantu ibu duduk. Aku akan rebuskan obat untuk ibu. Nenek kelihatan sakit parah. Dik, cari cara cepat selamatkan nenek. Serahkan padaku. Dik, kamu sudah 500 tahun tidak mandi ya? Ini bisa berhasil? Pasti bisa. Cepat minum obatnya selagi hangat. Obat ini sudah diminum setahun, tapi tidak kelihatan membaik. Jangan buang-buang uang lagi. Nenek, mungkin setelah minum obat hari ini penyakitnya sembuh. Ya iya. Nenek, cepat minum obat. Aku sembuh total. Lihat, ibu merasa sekarang seluruh tubuh penuh tenaga yang tak habis-habisnya. Lihat, Nenek hebat sekali. Hei, jual ubi tongkat besi. Ibu. Penyakitmu sudah sembuh total? udah sembuh total. Ibu rasakan, seperti jadi lebih muda 20 tahun. Baguslah. Cingci. Ya. Jangan khawatirkan, Ibu. Hari ini adalah hari besar kompetisi sulaman. Kamu adalah penyulam terbaik di kota Qingyang. Kalau bisa jadi juara pertama, kamu bisa masuk ke istana untuk menyulam jubah Phoenix untuk Ibu Suri. Setelah itu, kita tidak perlu takut lagi diganggu oleh pamanmu. Ibu tenang saja. Cingci pasti akan membuat ibu bangga. Aing. Ya, ayo. Lihat. Bunganya Mekar. Hei! Aku tidak mati. Aku masih hidup. Ayah! Ayah, Aku tidak mati. Aku masih hidup. Ayah, aku tidak mati. Di masyarakat ini benar-benar lebih menarik daripada di istana. Kaisar, waktu kompetisi sulaman hampir tiba. Ibu Suri sakit dan terbaring lama. Aku khusus mengadakan kompetisi sulaman di masyarakat untuk memilih penyulam terbaik untuk membuat jubah Phoenix baginya, berharap bisa menghilangkan kesedihannya dan memperbaiki kondisi sakitnya. Besar kepala, berani menyakiti ibu sang penguasa. Aduh, aku pergi. 3 bocah itu dewa zaman purba. Bocah bodoh, tahu itu dewa masih menabrak. Cepat belok untuk ibu. Lindungi Kaisar. Lindungi Yang Mulia. Yang Mulia. Malu-maluin. Yang... Tuan Huang, Anda baik-baik saja? Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Jangan sungkan. Yang Mulia, kami jarang dekat dengan wanita. Hari ini kok bunga besi pun mekar. Boleh tahu usia Nona? Sudah ada tunangan? Aku... Kamu tidak apa-apa?
Kamu sudah jadi ibu 3 anak. Cingci, ayo kita pergi. Baik. Ini ya versi. Kak, kedua, orang itu membawa aura naga sejati. Aura naga biasa saja, mana bisa menandingi keberuntungan yang ada pada kakak. Iya juga ya. Dia sepertinya suka ibu. Bagaimana kalau kita jodohkan mereka? Suruh ibu jadi permaisuri aja. Dewa Yuelau selalu bilang kinerjanya kurang. Nanti kalau sudah pulang, pasti dia traktir kita makan enak. Aku mau makan buah persik keabadian. Aku mau makan pil keabadian. Kompetisi sulaman akan segera dimulai. Yang mulia, kompetisi sulaman akan segera dimulai. Ayo, Cepat. Akhirnya sampai. Ibu semangat. Semangat. Ayo, cepat, ayo. Berhenti. Kamu tidak bisa melihat? Tidak lihat tulisan di atas? Anjing dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku tuh juga seorang penyulam. Kenapa aku tidak boleh ikut kompetisi? Karena kamu melahirkan anak tanpa menikah. Kompetisi sulaman kali ini pemenangnya akan menghadap ke istana. Seperti kamu, wanita jalang yang merusak moral mana bisa dibandingkan dengan anakku? Paman, kompetisi sulaman kali ini dilaksanakan oleh keluarga kerajaan. Semua penyulam boleh ikut kompetisi. Paman menghalangi aku, tidak mengizinkan aku masuk. Mungkin ingin meremehkan keluarga kerajaan? Kamu... Hayya, wanita jalang yang mulutnya begitu tajam. Makanya melahirkan tanpa menikah. Melahirkan 3 monster kecil ini. Kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu menghina anak-anakku seperti ini. Kamu monster. Keluarga kamu semua monster. Kalau bukan monster, apalagi? Anak siapa sejak lahir langsung besar seperti ini? Aku di Danau Bidadari kemarin melihat langsung Shen Qingqi masuk ke air, lalu naik lagi, dan langsung melahirkan 3 monster kecil ini. Astaga, kalau keluarga kerajaan tahu, kota Qingyang kita pasti hancur. Keluar dengan monster kamu, keluar. Jangan menyakiti anak-anakku. Jangan dibuang, semuanya jangan dibuang. Cucu-cucu saya yang 3 bukan makhluk halus. Keluar, jangan ganggu ibu saya. Aduh, cepat, lihat. 3 makhluk halus kecil itu menggunakan ilmu gaib. Anak-anak saya yang 3, meskipun mereka lahir dengan kondisi yang tidak normal, tetapi mereka bukan makhluk halus. Dan juga tidak akan membahayakan orang. Kamu bilang tidak, jadi tidak. Orang yang punya anjing selalu bilang anjingnya sendiri tidak akan menggigit orang. Kamu. Pergi cepat jika keluarga kerajaan menyalahkan kita. Jika keluarga kerajaan menyalahkan kita, aku, Shen Qingqi, akan bertanggung jawab sendiri. Dan bukan hanya itu. Jika saya dalam kompetisi ini, kompetisi sulaman gagal menjadi juara aku, Shen Qingqi, seumur hidup ini, tidak akan menyulam lagi. Dan juga tidak akan lagi dengan kalian. Bersaing untuk sulaman kusuma. Baik, kamu sendiri yang bilang. Mohon semua menjadi saksi supaya wanita jalang ini berubah sikap dan tidak mengakui. Baik. Sulaman Kusuma itu memang milik keluarga kami. Setelah ayahmu meninggal, direbut paksa oleh pamamu, dan kami, ibu dan anak perempuan, diusir dari keluarga Shen. Sekarang bahkan mau membunuhmu. Mereka benar-benar keterlaluan. Bu, tenang saja. Aku pasti akan menang. Kami percaya pada ibu. Baik, ayo, semangat, cepat. Ibu, semangat. Ya, dia. Kompetisi sulaman terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah memperbaiki kerusakan, waktu 1 jam, mulai sekarang. dari kondisi kerusakannya bisa disulam dengan pola bunga plum untuk menyembunyinya. Ada apa ini? Aku menyuruh orang menggantinya. Tas alat sulam Shen Qingqi. Dia punya kemampuan lagi, kali ini dia tidak bisa bangkit lagi.
Kali ini Waner pasti menang. Dia pasti bisa masuk istana. Bahkan mungkin bisa melihat sang kaisar. Kenapa kamu belum mulai? Dia ini. Rambut juga bisa disulam? Ya gila ya. Kain putih disulam bunga plum putih. Kakak benar-benar ahli. Siapa bilang ini bunga plum putih? Ya, waktunya habis. Silakan tunjukkan karya Anda. Coba lihat. Kupu-kupunya mengira itu bunga plum sungguhan. Aku belum pernah melihat bunga plum yang begitu hidup. Rambut hitam sebagai ranting, darah sebagai bunganya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Benar. Peserta nomor 2, 3, 4 gugur. Peserta lainnya masuk ke babak kedua. Ibu lolos. Ibu hebat sekali. Masa sih dia beneran bisa lolos si bajingan ini? Gue kesel banget. Babak kedua adalah uji keterampilan menyulam. Polanya adalah Phoenix 9 surga. Waktunya 2 jam, mulai sekarang. Babak pertama itu cuma keberuntunganmu. Untuk babak kedua ini, lihat saja dia bagaimana matinya. Phoenix 9 surga butuh banyak benang emas. Ditambah 7 jenis benang warna sebagai pendukung. Kecuali ada dewa yang menolong, pasti si bajingan itu kalah. Selesai. Gimana mau lanjutin sulaman ini? Bajingan, aku mau lihat kamu jadi bahan tertawaan seisi kota. 2 orang jahat mengganggu ibu lagi. Tidak bisa, aku harus bantu ibu. Ini bagaimana bisa? Aku. Qingqi, waktu sudah hampir habis. Cepat! Waktu habis. Silakan peserta menunjukkan karya mereka. ini bukan ayam hutan. Bahkan belum menyulam separuhnya. Sungguh memalukan sekali. Benar. Sudah selesai? Astaga, putrisu kedua ini. Sulamannya bagus sekali. Benar-benar. Lihat Waner? Putri saya. Burung Phoenix ini hidup seperti nyata, sangat halus dan detail. Juara kompetisi sulaman kali ini tak ada lain yang layak kecuali dia. Benar. Qingqi. Nenek, jangan khawatir, ibu pasti akan menang. 3 anak bodoh. Bahkan masih berani bicara sombong. Si perempuan jalang itu kalau bisa menang, aku akan makan batu itu. Ya, batu itu. Jangan lupa apa yang kamu katakan sebelumnya. Selamanya tidak akan menyulam lagi. Dan Dan tidak akan lagi bersaing untuk Sulaman Kusuma. Tenang saja. Aku belum kalah. Mulutmu besar sekali. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menang.
dibandingkan dengan One Air jauh lebih buruk. Benar. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Feng Huang itu jadi nyata. Tidak. Ini mustahil. Jangan-jangan itu ulah siluman kecil itu? Mary minta ilmu pengelabuan. Cuma segini. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, keterampilan ibu luar biasa. Feng Huang yang ibu sulam jadi hidup. Penjahat, berani-beraninya kalian ganggu ibuku. Orang jahat akan dapat balasannya. Tidak mungkin. Saya umumkan juara kompetisi sulaman tahun ini adalah Shen Qingqi. Ibu menang. Rezeki datang. Selamat kakak sudah mengumpulkan rezeki. Kakak membantu ibu menemukan keberuntungan, jadi rezekinya terkumpul. Bagus sekali. Selanjutnya giliran rezeki kakak kedua, dan rezeki umur panjangku. Tenang saja, setelah 3 rezeki terkumpul, kami bisa kembali ke kahyangan. Ayahnya. Kamu lihat, Qingqi akhirnya meneruskan keahlianmu. Ayahanda, terlihat putri tak mengecewakanmu. Juara, juara, juara. Ini jelas ilmu dewa. Mungkinkah wanita ini putri dewa turun ke bumi? Nona Shen, Kaiser. Permaisuri sakit parah dan pingsan. apa? Kembali ke istana. Penjahat besar, kalian mau kabur? Ibu menang, kalian harus makan batu besar. Ya! Aduh, cepat makan selagi panas. Suan. Qingqi aku pamannya. Kamu tak boleh memperlakukan aku seperti ini. Paman. Dulu setelah ayahku meninggal, kamu mengusir aku dan ibuku dari rumah. Pernah berpikir kamu pamannya? Kamu merebut sulaman kusuma ayahku. Pernah berpikir kamu pamannya? Kamu? Perempuan penyihir ini menang atas aku dengan ilmu sihir. Kompetisi tak sah. Anakku benar, Shen Qingqi. Melahirkan anak tanpa nikah merusak moral. Dia tak punya hak ikut kompetisi sulaman. Benar. Kalian berbohong, ibuku tak penyihir. Kalian mau bertaruh tapi tak mau kalah penjahat besar. Tak tahu malu. Kalian menuduh tanpa dasar. Ya, ibuku dengar jika terkena penyihir. Akan dikutuk langit, kita menjauh saja. Agar tak terkena imbasnya. Ya. Menjauh. Aku ingat. Beberapa hari lalu siang hari matahari hilang pasti karena 3 penyihir kecil ini. Aku bilang aku kenapa badan tak enak. Mungkinkah juga karena 3 penyihir kecil ini? Kamu salah. Melahirkan 3 penyihir kecil ini, kamu mau membunuh kita. Semua karena kamu. Kamu salah. Kamu salah. Semua karena kamu. Kamu salah. Kamu salah. Kami adalah dewa, bukan monster. Ibu adalah orang baik. Bagaimana kalian bisa tidak membedakan yang baik dan yang jahat? Benar. Kalian menuduh orang baik seperti ini hanya akan mendapat kutukan dari langit. Aduh, sudah habis. 3 monster kecil ini merusak dunia manusia. Langit akan menurunkan kutukan. Begitu kutukan dari langit jatuh, kita semua akan habis. Ini bukan urusan saya. Langit mohon tenang. Mohon langit tenang. Harus dihukum. Hukum saja perempuan jalang ini. Dan 3 monster kecil. Tidak, anak-anak saya bukan monster. Perempuan jalang ini melahirkan 3 monster kecil, merusak dunia manusia, harus membakar mereka, hidup-hidup untuk persembahan kepada langit. Dengan cara ini baru bisa meredakan amarah langit. Jika mereka bukan monster, langit mana mungkin marah? One Air mengatakan dengan benar, datanglah orang, ikat perempuan penyihir ini untuk saya. Kalian ini orang jahat besar, menuduh ibu saya, dan masih mau bertindak. Saya benar-benar marah.
Kita bertiga ikatan spiritual kita belum lengkap. Kekuatan kita masih terkunci. Saya juga. Apa yang harus kita lakukan? Datanglah ikat 3 makhluk kecil ini. Untuk saya, untuk wanita ini, bakar dia sekarang untuk persembahan kepada langit ya. Jangan sakiti anak-anak saya, lepaskan aku. Jangan. Bakar dia untuk persembahan kepada langit. Bakar dia untuk persembahan kepada langit. Bakar mereka. Ibu. Shen Qingqi, kau akhirnya mengalami hari ini. Jangan bakar anak saya, Ibu. Ibu, Lepaskan ibu saya. Lepaskan ibu saya. Kalian orang-orang jahat ini tak akan ada akhir yang baik, benar. Shen Warner, apa kebencianmu langsung saja ke saya? Jangan sakiti ibu saya dan anak-anak saya. bahkan jika saya setuju, tanya mereka, apakah mereka mau setuju? Bakar dia untuk persembahan kepada langit. Bakar dia untuk persembahan kepada langit. Jangan. Ibu. Qingqi. Ibu. Mama. Anakku. Lepaskan aku. Mama. Qingqi. Ibu. Qingqi. Tidak. Jangan panik. Sebentar lagi giliran kalian, Ibu. Jangan. Demi langit di atas, aku akan membakar si penyihir untuk persembahan. Semoga langit berkenan meredam amarahnya. Aku mohon pada kalian. Semoga langit berkenan meredam amarahnya. Aku mohon pada kalian. Dage, cepat cari akal. Ibu akan dibakar sampai mati. Tidak bisa, masih tidak bisa menembus. Ibu, aku ada ide. Kita bisa cari Xiaolong. Iya juga. Kenapa aku tidak kepikiran dia? Ibu, kami akan segera kembali untuk menyelamatkannya. Afu alu asyau. Aku minta maaf pada kalian. Cuma aku waktu itu terlalu takut. Sekarang ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Kamu mau bantu nggak? Asal bisa menebus kesalahan pada mereka bertiga, bahkan menyusuri gunung pisau dan menyelam ke kuali minyak pun, aku juga mau. Aduh, hantu. Astaga, aduh. Masa? Kamu sendiri yang hantu. Afu alu asyau, kamu tidak mati? Kamu bodoh ya. Kami bertiga adalah dewa. Dewa mana bisa mati? Kamu masih menggambar kami jelek sekali. Kalian bertiga kenapa jadi seperti ini? Tak ada waktu untuk menjelaskan. Kamu ikut kami dulu ke dunia manusia. Aku mohon kepada kalian, jangan sakiti anakku. Ku mohon kepada kalian. Anak, kalian kenapa? Anak. Aku mohon kepada kalian. Kalian selamatkan anakku. Aku mohon kepada kalian. Kalian selamatkan mereka. Mereka benar-benar bukan monster. Benar-benar kasih sayang ibu dan anak ya. Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Dirimu sendiri. Para pengawas tambah kayu bakar. Aku akan membakar perempuan monster ini. Tolong, anak. Jangan. Jangan sakiti putriku. Ibu, aku mohon pada kalian. Ibu, ku mohon. Keluarga kami hanya ingin Hidup dengan tenang saja. Kenapa kalian tidak mau membiarkan kami? Selama kamu hidup, hatiku tidak tenang. Jadi kamu harus mati. Hei orang-orang, bawa semua kayu bakar dan tambahkan ke sini. Aku akan membakar perempuan hina ini jadi abu. Siap. Tidak. Qingqi. Ibu, jangan. Tidak, Ibu. Bahaya, Ibu dalam bahaya. Xiaolong, selamatkan ibuku. Ya. Hah? Kalian kan dewa kuno, tidak punya ayah ibu, kok sekarang punya ibu? Jangan banyak omong, cepat turunkan hujan.
Itu apa sih? Lautan dari 4 penjuru, dengarkan perintahku, turunkan hujan. Naga, naga. Naga. Naga laut menunjukkan wujudnya. Hormat pada Yang Mulia Naga Laut. Yang Mulia Naga Laut, tenangkan amarahmu. Hormat pada Yang Mulia Naga Laut. Yang Mulia Naga Laut, tenangkan amarahmu. Kenapa ada naga di sana? Hamba melapor, Yang Mulia. Sepertinya dari kota Qingyang. Sulam Phoenix menjadi kenyataan. Naga turun ke bumi. Jangan-jangan perempuan itu adalah yang disebut-sebut bidadari turun dari langit? Para penjahat ini mengganggu ibuku. Xiaolong, sembur mereka. Sembur mereka. Lihatlah kalian para penjahat. Mulai sekarang masih berani ganggu ibuku. Xiaolong, terima kasih ya. Karena kali ini kamu bantu ibuku, aku nggak bakal ingat lagi masalahmu mencuri harta itu. Xiaolong, lain kali kalau ada masalah, panggil kami bertiga. Kami bertiga pasti bantu kamu. Betul. Afu, Alu, Asyau, aku harus pulang ngerjain PR. Kalau enggak, ayahku bakal menghukumku lagi. Yap, sampai jumpa Xiaolong. Sungguh tak disangka, si perempuan hina ini bisa-bisanya membuat Raja Naga membantu keluarganya. Kenapa dia? Tenang saja, Wan nanti setelah kita masuk istana, cari kesempatan untuk menghajar mereka. Betul, seperti kata pepatah, selama gunung masih ada, tidak akan kehabisan kayu bakar. Kalian tunggu saja. Ibu aku pasti akan menyulam jubah Phoenix dengan baik dan kembali menemuimu dengan penuh kehormatan. Bagaimana mungkin ada energi jahat di istana? Jangan-jangan ada monster di istana. Kak, kalau begitu turun ke dunia kali ini bisa mengumpulkan jodoh surgawi dan juga bisa membasmi setan. Ya pasti kita cari monster itu sampai ketemu. Dasar jalang! Ternyata kau benar-benar berhasil menyelinap masuk ke istana. Shen Wanner, ini adalah istana kerajaan. Apa yang ingin kau lakukan? Memangnya istana kenapa? Di istana aku punya pelindung besar. Wan keluarga Shen kita di istana punya pelindung besar. Tokoh penting ini punya kekuasaan besar, bisa memanggil angin dan hujan. Kali ini kau masuk istana, dia pasti bisa membantumu. Ini adalah tanda kenangan dari orang penting. Ambillah kau di istana bisa tenang tanpa khawatir. Pukul dia? Siap. Jangan sakiti ibuku. Jangan, lepaskan anakku. Lepaskan. Kau lepaskan, berani-beraninya kau memukulku. Shen Wanner, di rumah kau mengandalkan orang tuamu untuk bertindak sewenang-wenang, aku saja yang mengalah. Tapi ini istana kau benar-benar kira. Aku masih takut padamu, dasar jalang, kau cari mati. Orang tangkap wanita jalang ini. Datang, tangkap perempuan jalang ini. Bukankah ini tanda dari penasihat negara? Apakah perempuan ini kenal penasihat negara? Tak terduga, orang yang disebut oleh ayah dan ibu saya, orang penting yang sangat berkuasa, ternyata adalah penasihat negara saat ini. Bagus. Kamu dua, tangkap perempuan jalang ini. Lepaskan. Cepat lepaskan ibu saya. Anak-anak, lepaskan. Shen Wanner, pukul
memukul. Kalian sangat berani. Hormat kepada Mundur. kalian budak-budak anjing ini. Kenapa patuh pada perkataan dia? Bukankah ini Raja Dunia? Cakep juga, dia juga melindungi ibu. Apakah dia suka ibu? Tahu? Kita bertemu lagi. Kamu siapa? Berani melawan saya? Kamu tahu tidak, di istana saya punya backing. Oh, backing kamu adalah Backing saya adalah penasihat negara saat ini. penasihat negara. Wewenangnya besar sekali. Kenapa? Takut? Kalau begitu sujud dan beri saya 3 kali ketukan kepala. Saya bisa pertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Shen, Warner, perselisihan antara kita tak perlu melibatkan orang lain. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tetapi saya tidak ingin membebani kamu. Kamu cepat pergi. Ini pertama kali ada perempuan yang melindungi saya seperti ini. Dia punya backing. Kalau begitu kamu juga harus punya. Backing kamu adalah saya. Dengan saya di sini, di istana ini di masa depan, kamu bisa berjalan dengan leluasa. Mungkin kamu berpikir dirimu adalah sang raja dan bisa berjalan leluasa di istana? Tangkap dia. Mulut tajam, sombong sekali. Hukum dia dengan 20 pukulan di wajah. Dia siapa? Kenapa di istana punya wewenang begitu besar? Hormat kepada Yang Mulia, Sang Ibu Suri pingsan. Apa? Pergi ke istana Cining. Orang-orang istana ini. Sopan juga ya. Ada apa di sini? Sudah seperti ini sejak 3 tahun lalu, ahli nujum bilang karena jalur naga rusak. Jalur naga rusak apa? Itu karena energi jahat. Kelihatannya monster ini kuat. Burung kecil yang malang. Semua makhluk hidup kembali. Hebat. Benar-benar luar biasa. Dia memang bidadari dari langit, bisa membuat istana yang mati selama 3 tahun hidup kembali. Yang mulia, barang yang Anda minta sudah dikumpulkan. Nona Shen di depan adalah istana Cining. Saya ada urusan yang harus ditangani. Akan datang setelahnya. Ya. Kalau begitu kita juga pergi. Oke, kita jalan. Ibu Suri, sudah harus minum obat. Terima kasih, ahli nujum. Jangan minum. Tiga bocah ini, kenapa mereka punya kekuatan dewa yang begitu kuat? Dan aku merasa mereka sangat familiar. Tapi aku terus lupa. Dia itu kan tikus siluman yang suka mencuri minyak dulu. Tikus siluman yang kurang ajar. Berani-beraninya di kahyangan mencuri minyak lampu. Wahai dewa, hamba kecil ini tahu salah. Kasihani nyawa hamba. Jangan banyak omong. Kakak adik saja dia, oke? Dasar kau! Kahyangan terlalu berbahaya. Lebih baik aku, si tikus, turun ke dunia manusia saja. Kakak adik, lihat kakak. Itu aura jahat. Aura jahat di dalam istana dibawa olehnya. Kakak benar.
Ini, apa yang terjadi? Ibu Suri, Anda ada apa? Saya tiba-tiba merasa tidak sakit lagi. Seluruh tubuh semangat kembali. Obat guru negara sangat manjur. Ibu Suri hanya menciumnya. Penyakitnya sudah hampir sembuh. Hahaha, obat guru negara ini tentu manjur. Hahaha. Pantaslah guru negara. Kalian siapa? Mohon izin, Ibu Suri. Saya datang atas perintah untuk Anda, Ibu Suri, menjahit jubah Phoenix. Entah kenapa, saya ketika melihat 3 anak ini langsung merasa seluruh tubuh nyaman, semangat juga menjadi baik. Datang, anak-anak baik, datang ke sisi saya. Baik. Sungguh baik. Kamu bilang kamu adalah tukang jahit? Lalu namamu apa? Mohon izin, Ibu Suri. Nama saya Shen, Ibu Suri. Wanita ini adalah seorang perempuan penyihir berkulit manusia. 3 anaknya semua adalah monster kecil. Mereka datang ke istana untuk membahayakan Anda, Ibu Suri. Apa? Apa? Lindungi yang mulia. Cepat lindungi. Bukan Sang Ibu Suri. Anakku bukan makhluk halus. Shen Qingqi, kau melahirkan tanpa suami, melahirkan anak setan. Seluruh penduduk Qingyang Zhen mengetahuinya. Mau membantah lagi? Ibu Suri, hamba sendiri melihat wanita ini melahirkan 3 anak setan kecil. Dia bahkan menggunakan ilmu sihir untuk memenangkan lomba sulam. Seluruh rakyat Qingyang Zhen bisa menjadi saksiku. Benar-benar setan. Ibu Suri, penyihir wanita ini membawa 3 anak setan kecil ke istana. Jelas punya niat jahat. Harap Ibu Suri menghukum mati mereka. Kamu! Bukan begitu, Sang Ibu Suri. Guru negara. Kekuatan gaibmu sangat tinggi, bisa membedakan yang asli dan palsu. Cepat lihat, mereka berempat ini. Apakah mereka makhluk halus? Ya. Wah, aura keberuntungannya sangat pekat. Asalkan menelan wanita ini, keturunan tikus dewa kami, pasti bisa menjadi dewa. Lapor pada Ibu Suri, mereka memang makhluk halus. Apa? Benar-benar setan. Dasar tikus busuk, berani memfitnah kami. Tikus busuk, gue gebukin lo. Kami bertiga sangat ganas. 3 bocah kecil ini bagaimana bisa tahu wujud asliku? Jangan-jangan mereka... Yang mulia, saya dan 3 anak saya. Saya tidak pernah berniat membahayakan orang lain. Dan saya bukan makhluk halus. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan dengan bijaksana. Di dunia ini, mana ada makhluk halus yang mengaku dirinya makhluk halus yang mulia menurut Anda, benar kan? Ini... Yang mulia, saya telah bekerja keras untuk negara, menangkap ribuan makhluk halus. Saya bisa langsung mengenali manusia atau makhluk halus. Yang mulia, jangan tertipu oleh mereka. Oh, yang dikatakan guru negara benar. Makhluk halus paling ahli memanipulasi hati orang. Seorang wanita makhluk halus dan 3 makhluk halus kecil. Mungkin mereka datang untuk membunuh. Cepat tangkap mereka. Tangkap mereka. Tidak, Yang Mulia, anak-anak saya benar-benar bukan makhluk halus, guru negara. Saya tidak memiliki dendam dengan Anda. Mengapa Anda ingin menjebak saya dan anak-anak saya? Karena saya ingin memakan Anda. Jika saya memakan Anda, saya bisa meningkatkan kekuatan saya selama 1000 tahun. Tidak perlu lagi bersembunyi di dunia manusia. Kamu benar-benar ingin memakan ibu. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku akan memukul kamu sampai mati, tikus busuk. Kakak kedua, tenang. Kamu lupa. Kekuatan kita masih terkunci. Lalu bagaimana? Ini burung kecil yang saya pelihara. Beberapa hari sebelumnya masih sakit dan hampir mati. Bagaimana bisa sekarang sehat? Hidup, semua hidup. Ibu Suri, hidup semuanya hidup. Apa yang hidup? Hamba yang lancang jelaskan dengan baik. Lapor kepada Ibu Suri. Segala makhluk di istana hidup kembali, bunga-bunga dan burung-burung semua hidup. Bahkan ikan mas di kolam juga semua hidup kembali. Cepat bantu saya melihat. Ayo. Ibu Suri, hati-hati. Ibu, kita juga lihat ya. Tuhan melindungi keluarga kerajaan. Benar-benar Tuhan melindungi keluarga kerajaan. Sudah 3 tahun istana akhirnya kembali hidup. Setelah 3 anak kecil ini datang penyakit saya, jauh lebih baik istana kembali hidup. Mungkin mereka bukan monster, melainkan dewa turun ke bumi.
Ibu Suri hamba berdoa kepada langit siang dan malam, memohonnya melindungi dinasti Kencana kini, akhirnya langit tersentuh membuat istana kembali hidup. Benar-benar layak disebut guru negara. Tidak hanya menyembuhkan penyakit Ibu Suri, juga menyelamatkan seluruh istana. Guru negara perkasa. Bukan dia! Bukan dia! Ini jelas rezeki kakak sulungku. Dengan tikus busuk ini sama sekali tidak ada hubungannya. Kakak sulung dan kakak keduaku benar. Berkelahi. Hanya kalian bertiga anak kecil berani meragukan guru negara? Hah? Sudah sampai di titik ini, kalian bertiga siluman kecil masih mau berkilah. Kau ini siluman tikus busuk. Jelas-jelas kau sendiri yang siluman masih mau menuduh kami. Cih, tidak tahu malu. Siapa sebenarnya siluman itu? Semua orang bisa langsung melihatnya. Siluman. Ibu Suri, lihatlah. Ternyata kalian benar-benar membohongi hamba. Sia-sia hamba begitu mempercayai kalian. Tidak, Ibu Suri, bukan seperti itu. Anak-anakku benar-benar bukan siluman loh. Dia bukan siluman. Diam kau perempuan siluman. Buktinya sudah jelas, kau masih mau membantah? Kau berani memukul ibuku? Aku tidak akan memaafkanmu. Tikus busuk, kau berani memfitnah kami. Tikus busuk, kau tamat. Guru negara berwibawa dan gagah, berpenampilan seperti dewa, menyelamatkan rakyat jelata. Mana mungkin dia adalah siluman tikus yang paling hina dan kotor? Guru negara, mengapa kau memukulku? Diamlah, bodoh. Kalau kau tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Siluman, masuk istri untuk membunuh Ibu Suri. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Siluman tikus ini, aduh cih. Guru negara ini hari ini akan menghukum matimu di tempat. Jemput mereka. Makhluk jahat masuk ke istana untuk membunuh Ibu Suri. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Saya, guru negara, hari ini saya akan menghukummu di tempat ini. Bawa mereka. Ya. Jangan sakiti dia. Ibu Suri, hati-hati. Sial, makhluk itu menggunakan kekuatan magis. Cepat lindungi Ibu Suri. Apa kamu baik-baik? Lindungi Ibu Suri. Apakah mereka benar-benar makhluk? Tidak, Mbak Ibu Suri. Aku mohon kepada Anda. Anda percaya padaku ya, anakku. Benar-benar bukan makhluk. Benar-benar bukan makhluk. Kamu perempuan jalang, sudah hampir mati masih membela diri. Aku yang cepat. Hari ini siapa masih percaya padamu? Aku percaya dia. Aku percaya dia. Lagi-lagi kamu, pria liar ini. Ini adalah istana Cining. Bagaimana bisa kamu berbuat seenaknya? Guru negara. Kenapa kamu memukul aku lagi? Bodoh, melihat kaisar masih berani berbuat seenaknya. Kamu tidak ingin hidup, jangan mencelakakan aku. Apa? Dia adalah kaisar. Cepat bersujud. Kaisar kami hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar. Kamu adalah... Kaisar. Ya. Wanita biasa ini menghadap Kaisar. Di depan aku, kamu tidak perlu bersujud. Ibu, Nona Shen, dan 3 anaknya adalah dewa yang turun ke bumi. Anakmu pernah melihat langsung keajaiban mereka. Di istana, segala sesuatu bisa hidup kembali. Itu juga berkat mereka. Sedangkan kata-kata tentang monster, sama sekali omong kosong. Kaisar, pasti Anda telah ditipu oleh mereka. Hamba baru saja melakukan ritual, membuat mereka menunjukkan bentuk asli. Pasti tidak salah. Benar, Kaisar. Kami semua melihatnya langsung. Tikus busuk. Kamu bahkan berani menipu Kaisar. Kamu tidak hanya menipu orang, tapi juga ingin membunuh Ibu Suri. Obat itu sangat beracun. Di atasnya bahkan ada kepala tengkorak. Kakak pertama dan kedua saya benar. Kamu beberapa monster kecil, berani menuduh guru negara ini. Datanglah, bunuh mereka dengan tongkat di tempat ini. Berani? Aku belum bicara. Kamu sudah berani memberi perintah. Guru negara. Kamu ingin berontak, bukan?
Hamba tidak berani, hanya saja hamba khawatir mereka terus menipu Yang Mulia. Hamba jadi terburu-buru, sehingga... Benar, Yang Mulia. Guru negara telah bekerja keras dan setia, tidak pernah berkhianat. Mana mungkin beliau meremehkan Yang Mulia? Betul, Yang Mulia. Ini semua salah 3 siluman kecil ini. Mereka menuduh guru negara meracuni. Kalau tidak, guru negara pun tidak akan tergesa-gesa melampaui batas. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan dengan bijak. Kalian ini orang-orang buta. Bagaimana bisa kalian membela siluman tikus? Kau berani bilang obat itu tidak beracun? Kalau begitu, berani tidak kau minum seteguk? Ini... Minum ya minum. Obat dari guru negara kami, banyak orang ingin mencicipi seteguk saja tidak sempat. Benar kan, guru negara? Diam! Guru negara, mengapa kau memukulku lagi? Ibu Suri, Yang Mulia. Obat ini menggunakan ribuan jenis bahan obat langka, memerlukan waktu 49 hari untuk direbus hingga jadi. Hamba tidak pantas meminumnya. Kau tidak berani minum. Itu membuktikan obat ini bermasalah. Kalian bertiga siluman kecil, diam! Obat ini memang berharga, tapi meski harus merebus 10 mangkuk lagi, bahkan 100 mangkuk, Zen tidak akan mempedulikannya. Pengawal! Bawakan obat itu kepada guru negara. Guru negara, silakan. Yang Mulia, ramuan ini. Bolehkah saya tidak meminumnya? Tidak boleh. Selama 3 tahun ini, saya selalu mengabdi untuk negara. Bagaimana Yang Mulia bisa? Karena pernyataan sepihak dari 3 monster kecil, lalu mencurigai saya? Jika begitu, bagaimana para pejabat di istana akan berpikir? Bagaimana rakyat akan berpikir? Sang Ibu Suri sekarang sudah sakit parah. Membuat ramuan baru sudah tidak mungkin lagi. Saya benar-benar tidak bisa meminum ramuan ini. Yang Mulia, yang dikatakan Menteri Agama memang ada benarnya. Semuanya harus mengutamakan kesehatan Sang Ibu Suri. Si monster tikus busuk ini terlalu jahat. Masih berani berpura-pura menderita. Adik kedua, adik ketiga, saat ini kekuatan kita masih dalam keadaan terkunci. Membongkar si monster tikus ini mungkin tidak mudah. Maksud kakak adalah, kalian tinggal di sini untuk melindungi ibu. Saya akan ke Kahyangan mencari seorang dewa untuk membantu. Baik, kakak cepat pergi dan cepat kembali. Kakakmu mana? Ibu, tenang saja. Kakak pergi ke Kahyangan mencari bantuan. Kahyangan. Baginda, apa yang saya lakukan semua demi Ibu Suri, saya pasti tidak akan minum obat ini. Tepat untuk kesehatan Ibu Suri dan juga untuk guru negara atas kesucian dirinya obat ini, kamu harus meminumnya untukku. Guru negara, jika kamu tidak minum, itu berarti melawan perintah. Apa kau mau melawan titah suci? Dasar tikus busuk, cepat minum. Harus habis. Aku sudah lama curiga kau bermasalah. Hari ini akan membuatmu menampakkan wujud aslimu. Baginda, Ibu Suri jatuh sakit. Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri, ayo. Ibu Suri. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa penyakitnya tiba-tiba memburuk? Begitu kakak pergi, keberuntungan hilang juga tidak bisa menekan energi jahat di tubuh nenek Ibu Suri. Kakak, apa sudah dapat pembantu? Cepat kembali. Hai pusing kecil. Kamu tidak pergi berlatih alam manusia. Kenapa cepat pulang? Babi tua, di alam manusia ada siluman yang mengganggu. Cepat ikut aku turun ke dunia untuk menyingkirkan siluman. Apa? Tidak masuk akal. Makhluk jahat kecil berani-beraninya mengacau di dunia manusia. Ayo, aku, Lauju, akan menemanimu turun. Baiklah. Ada apa sih? Tapi, sekarang kan jam kerja. Aku, Lauju ini kalau pergi sekarang berarti bolos kerja. Kaisar Giok tua itu pasti akan memotong gajiku. Lauju, hubungan kita berdua sudah puluhan ribu tahun. Tidak bisakah kamu buat pengecualian untuk turun ke dunia sekali ini? Hah? Soal hubungan itu, hubungan ya hubungan. Tapi, aku, Lauju ini adalah teladan kehadiran penuh di Kahyangan.
Sudah berturut-turut 9.999 tahun tidak pernah absen. Tinggal setahun lagi akan genap 10.000 tahun. Dasar kamu, Lauju. Ini kamu yang maksa aku. Aku sekarang akan ke Istana Bulan. Laporin ke kakak Cange kalau kamu mengintip dia mandi. Dasar anak kecil. Baiklah, aku temani kamu turun. Cukup? Nah, gitu dong. Cepat pergi. Kalau tidak segera nanti terlambat. Ibu Suri. Ibu Suri. Kaisar, Ibu Suri kini kritis. Lebih baik segera diminumkan ramuan yang hamba racik ini. Mohon Ibu Suri minum obat. Kakak, kenapa belum kembali juga? Oh iya, adik ketiga. Bukannya kamu punya tanah umur panjang? Cepat ambil sedikit. Selamatkan nenek Ibu Suri. Iya ya, aku kok sampai lupa. Kaisar, di seluruh dunia ini, hanya ramuan hamba yang bisa menyelamatkan Ibu Suri. Minumlah ramuan ini, Ibu Suri pasti sembuh. Siapa bilang? Adik ketigaku juga bisa menyelamatkan nenek Ibu Suri. Siapa bilang? Adik ketiga saya juga bisa menyelamatkan nenek Permaisuri. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, berani berkata dengan sombong, menyembuhkan Permaisuri. Dengan sebuah bola tanah, lalu muncul untuk menipu. Benar-benar menganggap kami sebagai anak-anak yang bisa dipermainkan? Raja tidak bisa menunda lagi. Mohon Raja cepat menyuruh Permaisuri minum obat. Raja, jiwa Permaisuri akan segera menghilang. Lebih baik cepat suruh dia minum obat. Obat itu tidak boleh diminum. Shoni saya benar-benar bisa menyelamatkan nenek Permaisuri. Tangkap mereka. Jangan menyakiti anak-anak saya. Jangan, lepaskan. Raja, cepat beri obat. Sang Gonggong, cepat beri obat kepada Permaisuri. Makhluk kecil, lihat saya. Makhluk halus anak berani berniat membunuh Ibu Suri. Para pengawal hukum mati mereka di tempat. Jangan kau sakiti anakku. Hentikan. Kulihat siapa yang berani. Kaisar telah dibutakan oleh makhluk halus hamba sebagai pejabat, meski harus melawan titah. Harus membersihkan sisi Kaisar untuk menegakkan kebenaran. Cepat bertindak. Semua berhenti untukku. Ibu benek harus dari debo. Sembuh, aku sudah sembuh total. Biarlah. Ibu. Bagaimana mungkin? Ini pasti tidak mungkin. Pasti kalian menggunakan ilusi. Para pengawal, tangkap mereka, hukum mati mereka semua. Apakah ini ilusi? Aku sendiri tidak tahu kau sebagai Menteri Agama. Sengaja memfitnah orang lain, menuduh orang baik. Ibu Suri hamba selama 3 tahun ini bekerja keras melindungi rakyat, cuaca baik dan panen lancar. Jika Anda percaya kata-kata beberapa makhluk halus ini yang sepihak ini akan menyebabkan kesalahan besar. Ibu Suri, Anda tidak boleh menyalahkan Menteri Agama. Makhluk halus yang berani. Masih berani menyebarkan kata-kata palsu. Aku sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu. Apa melindungi rakyat, cuaca baik itu hanya sandiwara yang kau mainkan. Semua ini adalah fitnah. Bukti, saksi, dan barang ada semua, masih berani membantah. Siapa lagi yang berani membela makhluk halus ini? Haure Canon di komisi. Kaisar pandai mengenali makhluk halus, hamba sangat kagum. Makhluk halus yang berani-berani melawan yang lebih tinggi. Harus dihukum mati. Benar harus dihukum mati. Kau.
kalian. Kalian para pengikut yang berubah-ubah. Kalian. Kalian para tunas ilalang. Ada apa lagi yang mau kau katakan? Bicaralah nanti di penjara. Tangkap mereka. Dewa Agung ini awalnya berniat menggunakan identitas manusia biasa untuk bergaul dengan kalian. Tidak disangka, yang didapat malah cemuhan dan kecurigaan. Dewa Agung ini. Buka kartunya, sudah tidak mau berpura-pura lagi. Nona Shen, cepat lindungi ibu. Tidak tahu diri. Jangan sakiti anakku. Cepat lepaskan ibuku. Tunggu aku habisi ibu kalian dulu, baru berurusan dengan kalian berdua si kecil-kecil ini. Nona Shen! Ibu! Ini. Kakak! Ibu diculik siluman. Kakak ibu diculik oleh monster. Apa? Tenang aku. Zubaje akan membantu kalian, akan menyelamatkan ibu kalian. Kami juga akan membantu. Mereka semua adalah dewa. Dewa benar-benar dewa. Jaga Ibu Suri untukku, aku akan menyelamatkan Nona Shen. Baik, Kaisar. Tolong kamu lepaskan aku. Aku sarankan kamu lebih baik tetap tenang. Dengan begitu kamu tidak akan terlalu sakit. Makhluk jahat lihat cangkul ini. Ibu. Nona Shen. Ibu. Ibu kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku harus kabur. Kalau tidak kabur sekarang, tidak akan sempat. Si tikus itu kaburnya cepat sekali. Si tikus itu sudah terluka. Seharusnya dia tidak akan kembali membuat masalah. Babi bagus sekali. Babi kasih like. Aku tidak akan ngobrol dengan kamu sekarang. Sekarang, pulang untuk absen. Masih bisa mendapatkan kehadiran lengkap. Goodbye, bye-bye. Nona Shen, kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Terima kasih Raja telah menolong. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Pasangan yang bagus, sayangnya. Nona Shen udah menikah dan memiliki anak. Nenek Ibu Suri. Siapa bilang ibu saya sudah menikah? Ibu masih gadis. Ya. Benarkah? Benar. Wah. Bagus sekali, Cingci. Aku hat pada kamu sejak pertama melihat. Kamu mau menikah dengan aku? Ibu kamu setuju saja dengan Paman Raja. Paman Raja orangnya begitu baik. Pasti bisa merawat ibu dengan baik. Menikah dengan dia. Menikah dengan dia. Tidak boleh, dasar penyihir. Dia cuma wanita desa, bahkan sudah punya 3 anak kecil. Mana mungkin dinikahkan dengan kaisar? Perkawinan putra kaisar. Mana boleh kau, wanita lancang ini, ikut campur tangan. Pengawal. Seret dia keluar. Hukum cambuk 80 kali. Jangan Yang Mulia, Ibu Suri. Hamba tahu salah, Ibu Suri.
syukurin. Qingqi, apakah kau bersedia menjadi permaisuriku? Aku bersedia. Hore, ibu mau dinikahi paman kaisar. Yeay! Anakku, akhirnya kau punya permaisuri. Keluarga kerajaan akan segera berkembang. Selamat yang mulia. Selamat atas pernikahan yang mulia. Paduka Ratu. Hidup Ratu, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Rezeki luar datang. Asik, asik. Aku berhasil bantu ibu jadi ratu. Rezekiku juga sudah terkumpul semua. Selamat adik kedua. Rezeki kakak pertama dan rezeki kakak kedua sudah datang. Kenapa rezekiku belum datang juga? Bukankah aku sudah menyelamatkan nenek dan ibu suri? Jangan putus asa adik ketiga. Tugasmu masih di depan. Baiklah. Anak-anak, mulai sekarang, dialah ayah kalian. Cepat panggil ayah. Ayah. Gidiap. Pelan-pelan makannya. Sudah lama sekali tidak pulang ke rumah. Pasti ibu sudah sangat khawatir menunggu. Dalam kunjungan kali ini, aku akan menjemput ibu untuk tinggal di istana dan merawatnya dengan baik di masa tuanya. Gidiap. Wow. Lapor yang mulia, ada seekor kuda yang menghalangi jalan. Kuda, kok kamu bisa sampai di sini? Di mana istrimu? 3 dewa yang mulia, kota Qingyang tiba-tiba dilanda wabah. Istriku jatuh sakit, butuh banyak uang untuk membeli obat. Aku lagi sibuk kerja lembur di sini tanpa henti. Kakak, jangan-jangan itu ulah si tikus siluman ya? Pasti dia. Dia itu sangat jahat. Ayah, ibu, lebih baik kita cepat pulang saja. Aku pasti bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli obat buat istriku. Istri, tenang saja. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Ibu. Nenek, ibu. Luer, nak, ini ibu. Akhirnya kalian pulang juga. Ibu. Pelan-pelan. Hati-hati. Ibu. Bangunlah. Ibu, ini Cincin. Ibu, bangunlah. Lihat aku. Ibu. Anakku yang baik. Ibu pikir di hidup ini tak akan bisa melihatmu lagi. Bukankah penyakitmu sudah sembuh? Kamu ini... Apa yang terjadi? 3 hari lalu, kota Qingyang tiba-tiba terjadi wabah penyakit. Semua orang jatuh sakit. Itu aura jahat. Benar juga tikus busuk itu. Sandi, tugas keberuntunganmu sudah datang. Aku pasti akan menyelamatkan nenek, menyelamatkan warga kota Qingyang. Ibu mertua, tenang saja. Sudah aku kirim orang untuk memanggil tabib. Pasti akan segera menemukan obatnya, menyelamatkan warga. Ini siapa? Ibu. Aku lupa bilang. Aku sudah menikah di istana. Ini suamiku. Suamimu ini bertemu ibu mertua. Bagus sekali. Anakku akhirnya sudah berkeluarga. Ibu mertua, aku pasti akan menjaga Qingqi baik-baik. Dan 3 anak. Dan juga ibu. Baik. Ibu mertua, mereka mau kemana? Ada seorang dewa datang ke kuil Sansing.
Konon katanya, pil dewanya bisa menyembuhkan wabah dan bisa membuat panjang umur. Warga semua mencari obat. Tapi satu pil dewanya harganya 100 keping emas. Apa? Warga menjual semua harta mereka. Semua berusaha keras, mengumpulkan uang untuk membeli. Nenek, ini untukmu. Makanlah, pasti sembuh. Bagaimana? Tiba-tiba merasa lebih segar. Tikus busuk yang menjijikan, bahkan masih berani menipu. Ayo, kali ini pasti tidak boleh membiarkan tikus busuk itu lari lagi. Hahaha. Dewa kami bertiga dalam keluarga semua terkena wabah pil sakti ini bisa lebih murah. Benar, Yang Mulia Dewa kamu adalah ayah angkat suami saya. Kita satu keluarga kan? Haha. Benar. Siapa bilang kita satu keluarga? Kalau uang kurang, carilah. Ini. Lalu bagaimana? Pergi. Ini. Jangan percaya dia monster. Kenapa kalian lagi? Dewa, lihat aku masih tidak mau bersujud. Kamu hanya manusia biasa. Mau aku bersujud untukmu? Mimpi. Kamu tikus busuk, masih berani menipu orang. Sepertinya pukulan sebelumnya kurang keras. Segera hentikan wabah, kembalikan ketenangan dunia. Kalau tidak, kepala kamu akan hancur. Dewa babi sudah tidak ada apa yang harus aku takutkan? Apa yang kalian bicarakan anak-anak? Aku tidak paham, para warga kalian paham? Pil sakti dewa bisa menghilangkan wabah. Bagaimana mungkin dia monster? Benar, kalian tiga adalah monster. Seluruh keluarga kalian monster. Monster! Semua monster, seluruh keluarga monster. Rakyat bodoh tidak bisa membedakan baik dan buruk. Mereka juga tertipu. Benar, mereka semua adalah siluman. Wabah di kota Qingyang ini adalah ulah mereka. Gue bakal bunuh tikus busuk lo. Adik ketiga, tenang dulu. Sekarang Ju Bajie sudah kembali bekerja di kayangan. Kekuatan kita juga belum sepenuhnya terbebaskan. Jangan berkelahi. Adik ketiga, kakak sulung benar. Siluman tikus yang berani, masih berani menyesatkan orang dengan kata-kata dusta. Aku tidak akan memaafkanmu. Lu siapa sih berani mengancam dewa? Aku adalah kaisar tertinggi. Kaisar yang sedang berkuasa. Apa? Anakku. Dia benar-benar kaisar? Ya. Hamba rakyat jelata menghadap Yang Mulia Kaisar. Hamba rakyat jelata memberi hormat pada Yang Mulia Kaisar. Kaisar itu hebat apa? Aku ini dewa. Kalian mau menyembahku, sang dewa ini, atau mau menyembah kaisar duniawi ini? Pendeta Agung benar. Kaisar pun bagaimana? Dia sudah dibutakan hatinya oleh Shen Qingqi dan 3 siluman kecil itu. Lagi pula, Pendeta Agung bisa menyelamatkan nyawa kita. Benar kan? Benar kan? Benar. Benar. Selamatkan kami. Anak muda bisa diajar. Hadiah. Mari. Aduh. Wah, Terima kasih atas pemberian dewa. Jangan dimakan. Itu kotoran tikus. Apa? Jangan makan. Itu kotoran tikus.
Dengan kekuatan suci dari kahyangan bahkan kotoran tikus sekalipun bisa bernilai emas. Apa? Apa? Ini. Kamu siluman kecil masih mau menipuku? Sudah. Ya, ibu aku sudah sembuh total. Pantas saja obat dewa luar biasa. Itu bukan obat dewa, itu kotoran tikus dari siluman tikus. Kotoran tikus itu mengandung energi jahat. Manusia biasa yang memakannya akan berbahaya. Jangan dimakan. Benar. Kakakku yang pertama dan kedua benar. Kalau memang itu kotoran tikus, masa aku tidak tahu? Menurutku kalian hanya iri dengan kemampuan para dewa, jadi memfitnah mereka. Kalian hanya tidak ingin kita menghilangkan wabah dan hidup 100 tahun. Ya ayo cepat serang keluarga siluman ini, usir mereka semua. Benar usir. Keluar, jangan keluar. Keluar, keluar. Kamu. Qingji, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tikus busuk mempengaruhi hati orang rakyat, sama sekali tidak mau mendengarkan kita. Bagaimana ini? Kalau begini terus, rakyat akan mati semua. Bana? Ya. Pil umur panjang dari adik ketiga bisa menyembuhkan segala penyakit. Masuk akal. Kakak pertama, kakak kedua sakit. Lalu bagaimana? Aku punya ide. Air mandi adik ketiga bisa menyembuhkan segala penyakit lebih manjur daripada Shawnee. Adik ketiga boleh makan sebanyak yang dia mau. Kakak, aku benar-benar sangat lelah. Ayah, tambah lagi demi rakyat kota Qingyang, aku bisa bertahan. Baik. Selanjutnya, 1 butir pil dewa ini harganya 100 tael emas. Ini terlalu mahal. Aku sudah menjual semua harta bendaku, baru bisa beli 1 butir pil dewa. Bagaimana caranya hidup nanti? Jin jahat, kalian datang lagi buat apa? Kalian berani menjiplak. Tidak tahu malu. Kamu menjual pil ajaib, kami memberikan sup ajaib. Kamu minta 100 keping emas, kami memberikan percobaan gratis. Ini mana menjiplak? Kalian. Tikus busuk bikin kamu kesal. Kata-kata kakak dan kakak kedua saya bagus. Warga sekalian, datang lihat-lihat ya, 1 mangkuk sup ajaib penyakit langsung hilang, hidup sampai ratusan tahun. Semua cepat datang ya, tak perlu bayar 1 sen, tak akan rugi, tak akan tertipu. Jangan marah, Dewa. Tak ada yang peduli, mereka ini badut-badut. Benar babi saja tidak mau minum sup ajaib omong kosong mereka. Tak mau minum. Sup ajaib yang menyembuhkan segala penyakit tak perlu bayar 1 keping. Pergi. Yang murah mana ada yang bagus? Minum saja bisa hidup sampai ratusan tahun. Ah, tidak mau minum. Aku susah payah menjual semua harta saya. Saya mau membeli pil ajaib dewa. Aduh, tidak mau. Ibu, kenapa mereka tidak mau minum sup ajaib kita? Benar. Yang bertekad pasti berhasil. Ayo, lanjutkan.
Sudah hampir sepanjang hari 1 mangkuk pun belum diberikan, hahaha. Sungguh memalukan. Bersaing dengan dewa, lihat saja diri sendiri apa. Dewa, aku akan segera mengumpulkan 100 keping emas. Anda harus menyisakan 1 pil ajaib untukku, pil ajaib ya. Pergi. Anak-anak, jangan buru-buru. Urusan ini serahkan pada ayah. Yang mulia, barang yang Anda minta sudah kami bawa. Wah. Wah. Siapapun yang minum ramuan ini tidak hanya tidak membayar 1 sen, bahkan akan diberi hadiah 100 keping emas. 100 keping emas, benar atau palsu? Meskipun ramuan ajaib ini palsu, tetapi bisa menggunakan 100 keping emas. Untuk membeli pil ajaib. Ya, ayo. Aku mau. Beri aku 1 piring. Ayo. Siapa yang minum ramuan ajaib? Sang dewa besar ini tidak menjual pil ajaibnya. Nyawa sudah hilang. Apa gunanya memiliki emas? Ya, seluruh keluarga mereka adalah monster. Namun harus berpikir jelas, jika memilih salah nyawa akan hilang. Nyawa hanya 1. Ya, aku tidak akan minum lagi. Ayo. Kerja bagus. Hadiah untukmu. Kamu perempuan rendah berani merebut pil dewa saya. Ibu, sudah baik. Tuan, jangan buru-buru. Kita juga hampir mengumpulkan 100 keping emas pada saat itu. Kamu juga bisa makan pil ajaib. Kamu ingin bertarung dengan sang dewa besar ini masih terlalu muda. 3 dewa. Aku lama percaya pada kamu. Itu kamu. Hah? Kalian datang juga? Bukannya kalian kena wabah? Iya. Berkat ramuan ajaib kalian, aku sudah sembuh. Syukurlah kalau sudah sembuh. Bukan cuma sembuh, sifatnya juga makin kasar. 1 tendangan, hampir membuatku pusing. Diam. Kamu berani ikut bicara? Mandi semalaman efeknya agak kuat. Sayang, 3 anak itu sedang mengobrol dengan kuda. Sepertinya iya. Kenapa 3 bocah kecil itu aneh sekali, bisa-bisanya ngobrol sama kuda? Lihat kuda Chongqing itu, bukannya sebelumnya hampir mati. Kok sekarang sembuh lagi? Jangan-jangan minum ramuan ajaib itu. Makanan minuman binatang berani juga kalian minum. Tidak berani. Kami hanya percaya pada dewa. Iya, betul-betul. Wahai 3 dewa, majikanku juga tertular wabah. Masih bisakah diselamatkan? Itu kan Aji Widya? Bukannya dia yang paling awal tertular wabah? Bukannya pagi ini sudah meninggal? Bisa diselamatkan. Orangnya sudah meninggal setengah hari, Yamaraja datang pun tak akan bisa menyelamatkan. Hanya orang mati yang berani minum ramuan sampah mereka. Aku hidup kembali. Ini dengan tubuh sekokoh ini, aku tidak ikut ujian lagi. Aku mau jadi juara bela diri. Ayah, ibu, ada apa ini? Mustahil, aku juga tidak tahu. Ini ramuan ajaib buatan adikku yang ketiga. Semua mungkin terjadi. saudara-saudara sekalian,
Jangan sampai tertipu oleh para siluman kecil ini. Aji Widya itu pasti sudah sepakat dengan mereka. Sengaja pura-pura begini. Tikus busuk, kau menuduh sembarangan. Kami tidak akan pernah menipu rakyat. Kakakku benar. Aduh, minum seteguk ramuan ajaib bisa hidup kembali dari kematian dan punya kekuatan luar biasa. Kau pikir kau dewa umur panjang? Kau... Nak, bisakah kau kasihan padaku? Beri aku semangkuk ramuan? Aduh, Kartini, umurmu sudah 80 tahun. Tidak akan hidup lama lagi. Tidak takut kalau mati keracunan? Betul. Satu pil ajaib harganya 100 tael emas. Mana aku bisa mengumpulkan sebanyak itu? Ya, lebih baik coba daripada tidak. Nenek, kau akan baik-baik saja. Kau masih bisa panjang umur 100 tahun. Ah, baik-baik. Tubuhku sudah sembuh total. Terima kasih. Aduh, tubuh tua saya ini hidup lagi. Tak perlu terima kasih. Ya. Saya masih punya cucu. Yang juga terkena penyakit ini. Bisa lagi. Ada. Semua orang pasti mendapatnya. Ayo. Aduh, terima kasih. Kalian semua orang baik. Orang baik pasti mendapat balasan baik. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Adik, lihat cepat. Jatah hidupmu, sedikit demi sedikit, sudah bertambah. Semangat, kita harus menyelamatkan penduduk kota Qingyang dan menyelesaikan tugas Dewa Panjang Umur. Nenek Kartini ini sudah sangat tua. Satu mangkuk ramuan ajaib langsung sembuh. Ini pasti bukan palsu. Aku juga mau ramuan ajaib. Aku juga mau. Ada. Semua orang pasti mendapatnya. Ayo. Ini tipuan, jangan kalian tertipu, jangan tertipu. Tuan, Ibu, ayah sudah terinjak-injak seperti itu. Kalau diselamatkan lagi juga sudah terlambat. Jangan sampai kita sendiri terluka. benar. Anak kita bicara benar. Aduh, tangan saya. Tenang, ayo ke sini. Ayo, di sini. Semua ada, jangan buru-buru. Penyakit saya benar-benar sembuh. Tak hanya penyakit sembuh, bahkan kaki saya yang baru patah 2 hari lalu juga sembuh. Bapak, bagaimana jika kamu juga minum 1 piring sup ajaib? Mungkin tanganmu bisa disembuhkan. Kamu masih bilang, kalau saat itu kamu menyelamatkan saya, tangan saya bisa terluka. Lagi pula gratis. Cuma sih tidak apa-apa. Kamu diam saja. Adik, saya khusus menyiapkan untuk kamu, menyisakan 1 piring sup ajaib. Kamu cepat minum selagi masih panas. Ibu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kalian. Ibu mertua bermaksud baik. Kamu tidak menerima, itu saja. Bahkan memukul orang. Kalian masih manusia? Binatang. Sup ini mau saya minum atau tidak, terserah saya. Kalau tidak mau minum, tidak usah minum. Kamu bisa mengatur saya? Betul, kalau bukan karena kamu, tuan kami tidak akan tangannya putus. Semua karena kamu. Ganti rugi. Ganti rugi. Niat baik dianggap niat buruk, malah menuduh kami. Pantas! Kamu begitu jahat, pasti akan ada balasan, benar. Kakak pertama dan kedua saya benar. Aduh,
Kamu 3 monster kecil. Lihat, saya tidak akan membiarkan kamu. Saya Tuan. Tuan 100 keping emas sudah lengkap. Bagus, bagus. Orang sakti sudah saya kumpulkan 100 keping emas. Silakan lihat. Adik kedua, subsakti kami tidak menerima 1 keping uang. Sudah bisa menghilangkan penyakit. Kamu tidak mau, malah mau menjual semua barang, mengumpulkan 100 keping emas ini untuk membeli yang disebut pil sakti apa. Kamu kenapa sih? Benar, dan itu hanya kotoran tikus. Barang murah tidak bagus, barang bagus tidak murah. Asup sakti kamu. Gratis. Pil sakti orang sakti itu 100 keping emas. Pasti pil sakti orang sakti lebih bagus. Tidak masuk akal. Di dunia ada logika seperti ini. Lihat. Lihat, dia panik. Subsakti kamu. Pasti ada masalah. Benar. Ayah, jangan pedulikan mereka. Cepat minta orang sakti memberikan pil. Oh, benar. Mohon orang sakti memberikan pil. Tolong berikan pil dewa yang mulia. Anak muda ini bisa diajar. Mari. Sang dewa ini akan memberimu sebutir pil dewa. Pil dewa. Adik, pil dewa ini tidak boleh dimakan. Jangan dimakan, Ibu. Ibu jangan ikut campur urusannya. Dia sama sekali tidak menganggap kita sebagai keluarga. Hai. Kalian jangan berlagak saling menimpali di sini. Kami tidak akan terjebak tipu muslihat kalian. Betul. Ayah, cepat minum pil dewanya. Baik. Setelah pil dewa masuk ke perut, penyakit sampar akan hilang sendiri. Bahkan bisa memperpanjang umur. Jangan pedulikan orang-orang biasa yang kasar itu. Ya. Perkataan yang mulia benar. Aduh, sakit. Ini. Ini One Hair. Penyakit sampar mereka kok kambuh lagi. Kamu. Aku. Kamu kok ikut kambuh? Ini tidak mungkin. Kami kan sudah makan pil dewa. Sudah sembuh sejak lama. Guru negara, ini sebenarnya bagaimana? Ini tidak mungkin. Kami kan sudah makan pil dewa. Harusnya sudah sembuh dari tadi. Guru negara, ini sebenarnya bagaimana sih? Kenapa ini? Kami sudah bilang dari dulu. Itu bukan pil dewa, tapi kotoran tikus. Kalian sendiri yang nggak mau dengar. Wahahaha, ngakak aku. Dilarang makan tai, malah mau makan tai. Salah sendiri. Dewa, apa yang mereka katakan itu benar? Omong kosong. Aku ini dewa. Mana mungkin dewa menipu manusia biasa? Betul. Aduh, sakit. Aduh. Ibu, cepat beri mereka minum ramuan dewa. Ya, baik, ayo. Ayo. Kakak, ayo. Obat dewa. Benar-benar obat dewa. Sang penyelamat. Aku salah sangka pada kalian. Mohon maafkan hamba. Cepat bangun. Bangunlah. Cepat bangun. Adik ketiga, lihat cepat. Tugasku hampir selesai. Semua warga kota Cinyang sudah sembuh. Tinggal mereka bertiga yang belum. Ibu. Warner, aku. Perutku sakit sekali. Ayo. Mereka minum ramuan ajaib itu baik-baik saja. Bagaimana kalau kita coba juga? Ini tidak baik. Lagi pula gratis. Kalau tidak dicoba rugi. Ayo, pegang ini. Aku yang ambil. Wabah penyakit ini hanya dewa yang bisa menyembuhkan. Lihat, mereka bahkan bersujud padanya. Ayo, cepat minum.
David. 3 binatang ini. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Tuan, kenapa denganmu? Jangan nakut-nakuti aku. Wabahnya kambuh. Hanya dengan menelan pil dewa nyawanya bisa diselamatkan. Sudah kubilang itu kotoran tikus. Jangan dimakan. Adik ketiga, cepat ambilkan semangkuk ramuan ajaib. Asal penyakit wabahnya sembuh, tugas Dewa Panjang Umur selesai. Cepat minum. Setelah diminum pasti sembuh. Cepat minum. Minum saja, nanti baik-baik saja. Aduh, Tuan. Ramuan ajaib ini memang manjur. Lagi pula tidak perlu bayar sepeser pun. Cepat minum. Iya, Ayah. Sekarang yang penting selamatkan nyawa dulu. Mau apa? Hanya guru negara yang bisa menyembuhkan wabah ini. Ramuan ajaib sampah ini. Sampai mati pun aku tidak akan minum. Sudah jelas minum ramuan ajaib bisa sembuh. Kenapa kamu masih percaya sama tikus busuk itu? Kamu benar-benar bodoh sekali. Kamu cukup baik. Aku guru negara ini sangat puas. Terima kasih atas pujian guru negara. Lihat tidak? Guru negara memujiku. Ini pertama kalinya aku dipuji oleh dewa. Ini adalah keberuntungan yang kukumpulkan dari 10 kehidupan. 3 anakku. Baik hati menolongmu, tapi kamu tidak tahu terima kasih. Kalau kamu masih keras kepala, hanya akan merugikan dirimu sendiri. Adik, kembalilah ke jalan yang benar. Tuan Shen, guru negara sampah inilah yang siluman. Cepat minum ramuan ajaibnya. Aduh, iya. Minum ramuan ajaib baru bisa selamat. Kami mohon padamu. Minumlah. Iya, minumlah. Minumlah. Minum, cepat minum. Kalian suruh aku minum, aku langsung minum? Siapa itu dewa? Kalian berani menghina dia? Hah! Kenapa kalian diam saja? Kalian 2 juga mau aku minum sup dewa yang sampah ini. Mereka semua terpengaruh oleh ilusi beberapa monster kecil. Cepat minum pil dewa, jangan pedulikan mereka. Dewa benar. Jangan makan. Kalau makan lagi, benar-benar tidak bisa diselamatkan. Hanya tinggal 1 mangkuk lagi. Kakak, adik jangan lama-lama, kita paksa dia minum. Baik. Masalah di istana sebelumnya, guru negara ini masih ingat Hamp. Hari ini kalian 3 monster kecil akan membayar 100 kali lipat. Adik, hati-hati. Anak. Kakak, adik kalian baik-baik? Tugas adik belum selesai. Kekuatan kita masih dalam keadaan terkunci. Tidak bisa mengalahkan tikus busuk itu. Sial, tinggal 1 mangkuk lagi. Sudah hampir mati masih ngomong-ngomong. Guru negara ini sekarang akan mengirim kalian ke barat. Aku, guru negara, akan segera mengantarmu ke alam baka. Hentikan. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Qingqi, menantuku. Manusia biasa berani menghalangiku? Sungguh bodoh sekali. Tikus busuk, tunggu saja aku pulihkan kekuatanku. Aku takkan membiarkanmu. Aku akan mengembalikanmu ke wujud aslimu. Kamu tamat, tikus busuk. Hanya kalian? Nenek, kamu baik-baik saja. Jangan takut, nenek percaya pada kalian. Tidak apa-apa.
Jangan takut. 3 bocah ini begitu baik hati, pasti bukan makhluk jahat. Aku juga akan membantu kalian. Inikah yang disebut cinta kasih di dunia manusia? Ya, aku harus mengumpulkan semua berkah umur panjang, 3 bintang kembali ke posisinya, lalu menghabisi tikus busuk ini. Cinta kasih apa itu? Omong kosong. Itu cuma sekumpulan orang bodoh yang cari mati. Hahaha. Pendeta istana, hebat sekali ilmu Anda. Sekali gerak, kau berhasil menjinakkan para pembangkang itu. Untung aku selalu percaya padamu. Kalau tidak, aku akan jatuh muntah darah seperti mereka. Memalukan. Penderitaan di istana tempo hari. Kalian berdua juga terlibat. Hari ini kita selesaikan sekalian. Berani kau, tikus busuk. Berani menyakiti sehelai rambut orang tuaku, akan kuhantam kau dengan petir, lenyap jadi abu. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Kakak nomor 1 dan 2 benar. Aduh, aku takut sekali. Kalau begitu, pendeta istana ini terpaksa turun tangan. Dasar tikus busuk. Suamiku. Monster. Aku lawan kau. Nenek. Nenek. Mertua. Tikus busuk. Tikus mati, aku bunuh kau. Aku juga bunuh kau. Tinggal sedikit lagi. Misi Ulta bisa selesai dan bisa selamatkan orang tua. 3 dewa-dewi, mereka berjasa padaku. Aku harus menyelamatkan mereka. Bodoh. Kau pergi hanya akan mati. Tetap akan ku pergi. Aku bukan pengecut. Ada ide, suamiku. Qingqi. Bahkan jika mati sekalipun, aku ingin mati bersamamu. Yang paling kubenci pamer kemesraan. Qingqi. Ayah, ibuku. Kaisar yang megah pun jatuh begini. Pantas. Siapa suruh tidak percaya kata dewa? Suara apa itu? Tolong! Bapak. Adik-adik. Lihat cepat. Dia sudah minum ramuan ajaib. Penyakitnya sudah sembuh. Berhasil, tugas Dewa Panjang Umur akan selesai. Guru negara sudah bosan. Sekarang giliranmu mati. Jangan. Cepat, cepat. Lebih cepat lagi. Qingqi. Ada yang ingin dikatakan? Bicaralah di pengadilan Raja Yama. Bagus, tugas sudah selesai. Bagus, tugas selesai. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Mereka bertiga. Akhirnya penyempurnaan selesai. Nanti akan menjadi yang sesungguhnya. Dewa kuno. Hahaha. 1, 2 jadi 2. 1, 2 jadi 2. Aku Alu Ashok. Kalian akhirnya kembali.
Fulu Show bertiga. Kalian benar-benar telah menyempurnakan jasa. Tunggu sampai saya, si babi tua, pulang kerja. Lalu saya akan ajak kalian makan enak. Tiga bintang kembali ke posisi. Mereka ternyata adalah dewa kuno Fulu Show. Cingci, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, suami. Aku merasa lukaku udah sembuh total. Cingci menantuku. Lihatlah, dewa-dewa turun ke bumi. Hormat kepada yang mulia dewa. Mereka bertiga bukan siluman. Tidak hanya bukan siluman, mereka malah dewa. Mereka adalah 3 dewa keberuntungan, umur panjang, dan kesejahteraan. Ibu ini harus bagaimana? Tidak heran aku merasa wajah mereka tidak asing. Selesai. Ternyata mereka adalah dewa kuno, Fulu Show. Tidak bisa, aku harus kabur. Kalau tidak kabur sekarang, nanti terlambat. Tikus busuk itu menyakiti ayahku, ibuku, dan nenekku. Lihat, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Hajar sampai mati. Saudara-saudara, serang. Aku tahu aku salah. 3 dewa utama, ampunilah. Aku tahu aku salah. Aku rasa kamu bukan tahu kamu salah, tapi tahu dirimu harus dihukum. Tikus busuk, kamu menyakiti ayah, ibu, dan nenek, dan juga penduduk Qingyang. Aku akan membuatmu membayar ribuan kali lipat. Kakak kedua, cepat menjauh. Jangan. Jangan. Sudah selesai. Anak-anak, dia ini. Dia sudah kami tangkap dan bawa ke istana surgawi. Kami, saat ada waktu atau tidak, akan memukuli dia. Tikus busuk itu sangat jahat. Paling sedikit harus dikurung semai-benar 9 tahun. Lihat dia masih berani berbuat jahat atau tidak. Kakak kedua, kalian benar-benar kejam. Setelah dia selesai ditangani, giliran kalian. 3 dewa, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu identitas kalian. Jika aku tahu identitas kalian, meski diberi 1000 nyali, aku juga tidak akan berani menyakiti Anda. Benar. Kita semua adalah satu keluarga. Dalam satu keluarga tidak ada dendam semalam. Benar kan? Benar. Semua karena anak perempuan durhaka ini. Dia bilang kalian adalah monster kecil. Aku dan Tuan baru saja dibodohi olehnya. Benar. Semua kesalahan anak perempuan durhaka ini. Kalian mau menghukum, hukum dia saja, tidak? Kalian masih ayah dan ibu kandungku, kenapa semua kesalahan disalahkan padaku? Kamu masih berani membantah. Aku akan memukuli kamu sampai mati. Diam! Ribut terus! Bisingnya sampai sakit telinga. Namun mereka tetap manusia biasa, tak bisa terus-menerus diam. Kakak, kenapa kalian melihat saya? Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, lebih baik serahkan kepada saya untuk menanganinya. Datangkan orang, bawa mereka turun. Jangan! Hal ini akhirnya sudah berakhir. Kota Qingyang juga akhirnya kembali damai. Rakyat tidak perlu lagi mengalami kesulitan. Cepat lihat, tahun baru sudah datang. Selamat tinggal tahun lama, selamat datang tahun baru. Segala sesuatu menjadi baru. Cingci. Iya. Sebenarnya ingin memberikan amplop merah untuk 3 anak. Hal ini membuat... Nenek, biarkan kami yang mengurus hal kecil ini. Bapak Ibu, lihat baik-baik. Kakak, ayo kita pergi.
angpau mulai turun, penuh keberuntungan. Dewa rezeki, kekayaan, dan umur panjang sedang menghujani angpau. Angpau mulai turun. Rezeki terus mengalir. Nenek tua ini juga mau ikut merasakan keberuntungan. Aku juga mau, kasih lagi dong. Angpau melimpah ruah, umur panjang dan rezeki baik berkelanjutan. Ayah ibu aku juga mau berebut angpau. Ini kan angpau dari dewa rezeki, kekayaan, dan umur panjang. 3 dewa besar ini pasti akan membawa berkah yang berkelanjutan, lancar setiap tahun. Kesini. Aku tidak serakah. Aku cuma butuh satu saja. Cingci, ayo kita juga pergi ikut merasakan keberuntungan. Terima kasih banyak, babi tua. Kamu menyelamatkan ibu saya sebelumnya. Tidak apa-apa. Hei, Shalong, bagaimana kamu datang? Di Istana Naga, saya merasakan 3 bintang kamu telah kembali ke posisi. Saya langsung datang mencari kamu. Saya mendengar Raja Naga Tua tidak mengurung kamu di Istana Naga, menghafal tabel perkalian. Apakah kamu lagi kabur diam-diam? Iya, Kamu tidak takut ayah kamu memukul kamu? takut. Meskipun takut, saya juga ingin melihat kamu. Karena kamu adalah saudara baik saya. Keren! Suara petasan tahun baru telah berbunyi. Kita cepat ke aula besar, menghadap Dewi Wangmu. Selamat tahun baru, Dewi Wangmu. Semoga semua berjalan lancar. Baik. Selamat tahun baru semua. Terima kasih Dewi Wangmu. Fuwa mengucapkan selamat kepada Dewi Wangmu. Kebahagiaan seperti air laut timur yang selalu mengalir. Kesenangan seperti sungai musim semi saat pasang. Lua mengucapkan selamat kepada Dewi Wangmu. Keberuntungan melimpah hingga 4 laut. Keberuntungan terus datang dengan cahaya indah. Showa mengucapkan selamat kepada Dewi Wangmu. Anggur panjang usia sering ditambahkan, orang tidak tua. Peach Immortality sering dipersembahkan, tahun selalu panjang. Aku, Shalong, juga mengucapkan Dewi Wangmu. Selamat. Hei, aku tidak berpendidikan. Aku hanya mengucapkan selamat kepada Dewi Wangmu. Selamat tahun baru. Fulusho, kamu telah menyelesaikan latihan di dunia manusia ini. Aku sangat senang. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku akan membantu kamu mencapainya. Benarkah Wangmu Nyang-Nyang? Tentu. Wangmu Nyang-Nyang, kami 3 bersaudara memang memiliki satu keinginan. Mohon Wangmu Nyang-Nyang memenuhi keinginan kami. Katakan. Kami ingin ke dunia manusia untuk merayakan tahun baru. Dunia manusia? Ya, Wangmu Nyang-Nyang. Dunia manusia penuh sukacita dan warna-warni. Dan orang tua kami 3 bersaudara juga ada di dunia manusia. Wangmu Niang-Niang, aku juga mendengar. Merayakan tahun baru di dunia manusia paling menarik. Tidak hanya ada makanan enak, juga banyak hal yang menyenangkan. Baik. Tepatnya aku juga sudah beberapa ribu tahun tidak pernah merayakan tahun baru di dunia manusia. Bertepatan dengan festival tahun baru. Ayo. Aku akan memimpin para dewa turun bersama kamu untuk merayakan tahun baru. Terima kasih, Wangmu Nyang-Nyang. Wangmu Niang-Niang, aku mendengar saat tahun baru mengunjungi keluarga harus menyiapkan amplop merah dan membawa hadiah. Hahaha, kamu ini. Etika kecil ini aku mana mungkin tidak tahu. Datanglah. Siapkan lebih banyak hadiah para dewa. Kita turun ke dunia manusia. Tahun baru. Akhirnya bisa merayakan tahun baru di dunia manusia. Bagus. Lihat, apakah yang beda tempel miring? Lapor, Yang Mulia. Tidak miring. Miring-miring anakku. Biarkan saya yang menempelnya. Cingci. Kalau tidak melihat sendiri, saya benar-benar tidak percaya Ibu Suri akan datang untuk menempelkan gantungan musim semi untuk kita. Ada apa, Cingci? Aku merindukan mereka bertiga. Merindukan Fuwa, Lua, dan Showa.
Ibu. Ibu. Anak-anak, kalian sudah pulang. Iya, kami sudah pulang. Apa aku tidak sedang bermimpi? Bukan mimpi. Kami bertiga turun ke dunia untuk memberi salam tahun baru kepada orang-orang. Iya, Ratu Surgawi. Dan banyak dewa-dewi lainnya juga turun ke dunia. Cepat lihat. Hormat kepada Ratu Surgawi. Hari ini hari raya, kalian tidak perlu banyak formalitas. Hahaha. Ayo, hari ini kita jarang berkumpul lengkap seperti ini. Mari kita semua dewa bersama-sama memberi salam tahun baru. Semoga semua menyambut kebahagiaan dan keberuntungan. Kekayaan melimpah. Kesehatan dan kedamaian selalu menyertai. Keberuntungan dan umur panjang. Semangat yang menggebu-gebu. Selamat ya tahun baru. Tahun baru tiba. Tahun baru tiba.